Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Saya Zainal Hasan Isman. Saya Izzati. Saya Nita Sari. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan pembelajaran seni budaya dan kreasi di SD. Kami berkunjung di Taman Mini Indonesia Indah, lebih tepatnya di Art Gallery. FYI untuk semua karya di galeri ini termasuk pendekatan estetika modern. Karya yang pertama dari Sufi Wahyudianto, lukisan ini termasuk seni rupa 2 dimensi. Lukisan daun berjuang yang memiliki makna. Karya Sufi ini syarat dengan emosi karena keterlibatan identitas etnis Maduranya dalam konflik. Artikulasi melankolik membantu Sufi untuk membangun pemahamannya terhadap hidup dan menyusuri peristiwa konflik etnis yang pernah terjadi. Karena kontestasi politik identitas. Karya Sufi ini periode tahun 2019 tak lagi menyerukan kemarahan dan kegelisahan, tapi lebih terasa bagai alunan atau beranjak dari seruan kemarahan, yang juga menjadi sarana refleksi atas sejarah sosial yang penuh dengan trauma. Yang kedua, Saya Sufi Wahyudianto yang berupa gambar pada kertas. Pada tahun 2019, Yufi berkesempatan untuk mendatangi residensi Kelana Sungai di Jogja. Sufi menggunakan kesempatan ini untuk menyusuri sejarah dan mengupas lapisan lorong narasi konflik yang awalnya gelap baginya yang saat itu masih sangat muda. Kumpulan arsip di muka gambar dan teks ini merupakan jejak perjalanan Sufi sebagai seniman mukiman dalam menilik kembali konflik antara masyarakat Dayak dan pendatang dari Madura di Sampit dan Sambas pada tahun 1999 dan 2001 yang berlangsung pasca gelombang reformasi pada tahun 1998. Rekaman pada residensi tersebut berupa gambar, sketsa, dan teks dengan berbagai medium tertuang dalam kumpulan arsip yang rilis dan pilu. karya yang ketiga dari Anung Asasongko bernama Simulacrum Isolation. Karya ini termasuk 3 dimensi berupa patung yang bisa dilihat dari segala arah. Melalui instalasi ini, Anung berusaha menghadirkan dirinya bersama perilaku asosialitas yang dipengaruhi oleh media sosial. Seperti banyak anak muda hari ini yang seringkali terkurung dan terisolasi di dalam dunia semu yang seolah terasa lebih nyata dibandingkan kehidupan nyata itu sendiri. Karya keempat dari Munadia Nur, yaitu sebuah lukisan generasi sandwich. Yang memiliki makna hal seperti berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk keluarga besar menjadi suatu kemampuan diri yang tidak dimiliki oleh semua orang. Mengalami burnout probabilitasnya jauh lebih tinggi karena faktor kelelahan dan stres. Terlepas dengan fakta adanya toxic family, namun kebanyakan generasi sandwich yang ditemukan sebenarnya berisi keluarga yang baik. Hanya saja saat masa produktifnya terlalu banyak beban yang harus dipikul yang membuat generasi sandwich berada di dalam lingkaran permasalahan. Namun tidak sedikit juga berhasil keluar dari lingkaran itu dan menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, serta memiliki empati yang kuat. Kondisi ini bisa saja memakanmu tanpa menyisakan apapun, tapi juga terkadang kondisi ini bisa dijadikan momentum untuk lebih berjuang lagi dan menjadikannya amunisi untuk menjadi lebih kuat.
walaupun tidak semua orang mengalami, tapi keluarga yang sedang kami perjuangkan adalah orang-orang yang juga berjuang untuk kehidupannya. Karya kelima juga datang dari Anung Asasongko. Untuk tema yang satu ini, Anung membuat 2 karya sekaligus yang termasuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Berjudul nama Eating is Something Spiritual pada tahun 2023. Nah, lukisan dan juga contohnya ini berupa meja makan dan juga peralatan makan lainnya yang memiliki makna dunia ini. Dunia hari ini yang baju dan penuh distraksi seringkali membuat kita melewati hal-hal sederhana yang sebenarnya begitu mendasar. Salah satunya makan, aktivitas yang sering kita anggap hanya untuk mengisi perut. Akhir-akhir ini aktivitas makan menjadi penuh dengan distraksi, makan sambil menonton video internet, sambil memotret makanan, dan juga kita seringkali makan itu sambil mengobrol. Dan padahal makan itu harusnya dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Proses saat kita makan perlu dihayati karena makan adalah sesuatu yang spiritual. Disitulah kita terhubung dan tersentuh secara tidak langsung dengan Tuhan. Pada karya ini, aktivitas makan di meja makan dihadirkan dengan mengajak audiens untuk ikut memakan makanan yang disediakan di atas meja. Karya ke-6 datang lagi dari Sufi Wahyudianto. Berupa cat minyak pada kanvas, galvanis, dan patung resin. Di sini, nanas merupakan buah yang ditanam di desa Madani, tempat tinggal baru para pengungsi keluarga Madura pasca kerusuhan. Sufi meletakkan buah jeruk di sebelah nanas berdampingan. Jeruk dulu menjadi sumber penghidupan masyarakat Sambas dan dikenal dengan nama jeruk Sambas. Manisnya jeruk sebagai sumber penghidupan lenyap di gelas kerusuhan. Jeruk hadir dalam karya ini sebagai penanda kisah masa lalu. Nanas tak hadir sederhana sebagai tanaman, namun menjadi simbol terbitnya harapan kehidupan di tanah yang baru. Masa lalu dan harapan tentu berhak berdampingan. Lukisan ini jika dilihat dari jauh akan terlihat 2 dimensi, tetapi jika dilihat dari dekat akan terlihat 3 dimensi. Karya yang terakhir datang dari Puji Lestari Ciptaningrum. Karya ini termasuk 3 dimensi. Yang punya tema repairing the dimension, yang artinya lahir dan tumbuh dekat dengan alam, membuat perupa memiliki privilege melihat perubahan iklim secara nyata. Alam dan lingkungan meninggalkan artefaknya sendiri pada kematiannya. Daun yang berguguran menjadi jejak penanda kehidupan yang pernah ada. Intervensi arsitek Sulaman perupa pada daun-daunan dengan mengikuti jejak kerusakan merupakan metafor perilaku manusia dalam menjalankan usaha berkelanjutan lingkungan dengan segala paradoks pemiliknya.